Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu al-hadi ila siratil mustaqim wa ala alihi wa ashabi ajmain. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma rabba Jibril wa Mikail wa Israfil wa Izrail fatiras samawati wal ard alimil ghaibi wasyahadah anta tahkumu baina ibadika fima kanu fi yakhtalifun ihdini lima ukhtulifa fi minal haqqi biiznika innaka tahdi man tasya ila siratil mustaqim. Nawaitu lillahi ta'ala bisalamah wal amanah wal afiyah wasihah khalisan mukhlisan liwajil karim sunatan lillahi ta'ala al-madad hadir ya asikin wal arifin sayyidina wa maulana sultan awliya gausul azam qutbul alamin asyidi Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Jilani sahibul izazah wal karamah fid din wad dunya wal akhirah wa bi barakati sayyidina al-mukarram asyidi Syekh Abdurrahman sumanah tim bijalali ruhi nabil mustafa sallu alaihi wasallim amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim walau istaqamu ala tariqati la asqainahum ma'an ghadaqa. Andai mereka istiqomah di atas jalan tarekoh, niscaya kami akan anugerahkan kepada mereka rezeki yang melimpah ruah seperti air hujan yang turun dari langit. Amin ya rabbal alamin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Atau kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang sama-sama kita hormati badal talqin kita Mu'alim Kusnadi, mudah-mudahan beliau selalu panjang umur. Amin. Mudah-mudahan beliau selalu diberikan kesehatan. Amin. Mudah-mudahan beliau selalu istiqomah. Amin. Untuk mengemban amanah ajaran Abah Guru sebagai badal talqin yang menanamkan kalimat tauhid, yaitu kalimat la ilaha illallah. Begitupun yang sama-sama kita hormati sesepuh majlis, apa sih majlis apa? Miftahul Nurul Mutakin. Miftahul Nurul Mutakin, yaitu Bapak Teguh Tengah sekeluarga. muter aja enggak? Mudah-mudahan selalu istiqomah. Mudah-mudahan selalu panjang umur, diberikan kesehatan, dilancarkan usahanya. Begitupun yang sama-sama kita hormati pembina majlis, yaitu Mu'alim Joni. Mu'alim Joni dan Mu'alim yang lain, Pak Heri dan Selamat dan ibu-ibu semua, ikhwan akhwat yang hadir di sini, mudah-mudahan selalu bahagia. Amin. Amin. Selalu istiqomah. Amin. Untuk melaksanakan apa yang sudah diajarkan oleh Abah Guru kita. Amin ya robbal alamin. Kultum yang singkat ini, kalau bicara Ramadan udah biasa ya. Tapi untuk kesempatan ini kita akan bicara torekoh. Karena kita ini sudah ada kaitan, Bu. Sudah ada perjanjian ruhani, yaitu antara si murid dengan guru. Guru kita bukan kiai. Guru kita bukan buya. Guru kita bukan ustadz. Tapi alhamdulillah
kita punya guru namanya Syekh Mursyid Walia Mursyida, yaitu Syekh Abdurrahman. Nah, ketika kita ada talqin itu artinya dituntun. Nah, beliaulah badal talqin abah guru sampai sekarang alhamdulillah panjang umur saja ya. Pak Suryadi udah telap, udah pulang. Yang di Tambun udah pulang. Nah, sekarang nih badal talqin ya Pak Gusnadi yang mana ya IPB, sama Khalifatus Syekh Mualim Tablong, sama yang di Jawa. Nah, maka bersyukur kita nih sebagai murid Abah mendapat talqinan. Talqinan itu artinya dituntun. Di situ kita dilahirkan kembali ruh kita. Jadi manusia itu lahir pertama dari rahim ibunya. Dikasih ruhnya namanya ruh jismani. Jadi orang yang belum ditalqin itu ruhnya jismani. Kata Syekh Sultan oleh Syekh Abdul Qadir, mereka itu disebut orang umum. Orang-orang syariat itu orang umum. Kata Syekh Sultan itu manusia ada dua macam. Ada jismaniun, ada rohani. Mereka yang belum dapat talqinan dari guru mursyid, dia masih pakai ruh jismani itu. Baru lahir, yang dilahirkan ruh yang dibawa dilahir dari rahim ibunya. Yang kedua, yaitu ruh kita dilahirkan. Ini murid-murid Abah yang jumlahnya katanya 16.000 lebih ya. Itu semuanya ruhnya sudah dilahirkan kembali. Kok ruh kita bisa dilahirkan kembali? Iya, namanya ruhani. Tapi pintunya harus talqin baiat zikir. Jadi ini ibu-ibu, ikhwan maupun ahwat, gak usah khawatir. Anda ini ruhnya berjalan. Namanya roh mudok. Tadi tuh yang terawih, roh mudok kita. Jasad kita capek nggak kira-kira? Capek. Nah, makanya di situ ketika kita ditalqin awal, di situ kita ada baiat, janji setia. Raditu billahi robah, wabil islami dina, wabi muhammadin nabiya wa rasulah. Ada kata-kata raditu bika sayhon wasitotan ilallah. Nah, Pak Gusnadi nih ahlinya menalkin. Di situ ada ucapan ketika badal talqin itu nyuruh yang ditalqin, ayo ucapkan. Nah, ada kata-kata di ujung itu. Kadang-kadang kita yang ditalqin kagak ngeh. Betul apa betul? Kagak ngeh. Ketika badal talqin itu ngajarin nuntun ke yang ditalqin, raditu bika, aku ridho, bika denganmu, syekhon, syekhon itu mursyid, syekh, wasitotan, wasilah, media, kemana? Ilallah, kepada Allah. Jadi semua murid Abah yang sudah ditalqin, maka dibilang murid khusus. Ini ibu-ibu ini orang khusus, bukan orang umum lagi, Bu. Ruh kita itu udah berjalan. Makanya di situ semua murid-murid Abah itu ruhnya roh mudof. Kita ini nyantel ke Abah Guru. Jangan dipikirin, pusing. Jadi semua yang ditalqin di Abah ini ruh kita nyantel ke Abah Guru. Makanya kita nggak boleh bisa siapa? Bisa guru. Jangan ada keinginan kita. Kalau belum bisa seperti itu, ya ikutin aja dulu. Nah, makanya ada Robito Mursyid di Toreko itu. Robito Mursyid itu gimana sih? Membayangkan wajah guru. Membayangkan wajah guru. Ibu-ibu kalau zikir membayangkan wajah guru nggak? Bayangin tuh wajah guru. Nah, yang talqin awal bayangin Pak Gusnadi nih, badannya gede, bajunya merah. Itu apa? Itu wasilah. Kalau yang 1 sampai 7 ke Khalifah Mursyid, ke Mualim Tab misalnya. Bayangin tuh Mualim Tab kalau zikir. Kalau yang sudah khatam itu kelasnya ke Syekh Abdurrahman. Kalau ketika zikir la ilaha illallah tanpa Robito Mursyid, itu zikirnya 0. Cuma di mulut doang. La ilaha illallah, la ilaha. Ya. Jadi di Toreko itu khususnya di Abah harus ada Robito Mursyid itu ruh kita sambungin ke Abah
ke yang nalkin awal atau Khalifatus Syekh. Yang udah khotam mesti wajib ke Syekh Abdurrahman. Ibu-ibu udah latifah berapa? 4. Berarti Khalifatus Syekh. Atau gue latifah berapa? 1. 1 baik. Harus naik. Karena di abah itu nanti di badan kita nih ada 7 latifah. Latifah kolbi, rus, siri, kopi, apa, nafsi, kolat. Yang disebut nanti ilmu zuhir batin Muhammad. Makanya yang belum naik tingkat nanti awal ya. Awal apa kapan? April. Ilmu abah ini luar biasa. Kiai-kiai jarang yang menguasai ilmu ini. Mereka itu cuma berdalil. Tapi murid abah bukan berdalil, tapi ngamal di dirinya. Makanya tadi tarawih itu sebenarnya nggak capek. Kenapa? Nih, ada ijazahnya nih. Ini ada ijazahnya dari apa saja? Sebuntal ini ada ijazahnya. Kalau tarawih di luar nggak ada doa mursyid. Kita ada doa mursyid nih. Itu ada kata-kata di situ. Tadi kata-kata yang Rabbana amana bima angzalta wa tabana rasulah. Nah, kata-kata rasul. Ya Tuhan kami beriman dengan apa yang Kau telah turunkan dan kami mengikuti rasul. Nah, dulu rasulnya siapa? Nabi Muhammad. Sekarang siapa? Mursyid. Al ulama warasatul anbiya. Makanya di sini faktubna masyahidin, maka tuliskanlah kami termasuk orang yang menyaksikan. Ini murid-murid abah itu udah luar biasa. Jadi jangan kecil hati, jangan pesimis, harus semangat. Apalagi majlis sudah berdiri nih. Alhamdulillah. Dulu lagi saya pertama sini baru memotong pala kambing. Nah, sekarang alhamdulillah. Makanya diharapkan ikhwan, ahwat itu harus istiqomah. Karena di abah itu tanpa istiqomah nggak bisa. Nanti tuh dibuka rahasia ilmu-ilmu itu. Kalau orang sudah bertoreko, Buya Oce bilang, itu sudah, toreko itu kan toreko suluk, itu udah usul. Toreko kita usul. Kalau mereka yang cuma belajar kitab, syariat, nggak bakal usul ke Allah dia. Tapi alhamdulillah kita, alhamdulillah sudah bertoreko. Ibu-ibu, bangga nggak bertoreko? Senang nggak bertoreko? Ada beban nggak? Nggak usah ada beban. Jaminan abah guru, ketika murid-murid abah lepas serunya dari jasadnya, itu nanti dijemput. Coba kalau nggak talkin, tuh kan kuburan tuh di situ. Tuh mereka pada nunggu. Tadi alhamdulillah dapat doa ya. Wasairil mu'minin wal mu'minat tuh al ahya minum dapat. Makanya orang torek itu dermawan, banyak doa. Makanya ibu-ibu ada kesempatan ini, karena ini majlis baru harus semangat baru, betul? Alhamdulillah berkembang nih, Buaran ada, alhamdulillah. Bojong Pak Arbi ada, alhamdulillah. Di sini ada nih, di dekat Sungai Ciliwung lagi. Cibuntu. Oh Cibuntu. Itunya kereta ya. Makanya semangat terus. Pak Teguh sebagai sesepuh pun harus semangat. Karena toreko itu udah jalan khusus. Jadi ibu-ibu nggak usah ke syariat lagi. Kalau ibu-ibu belajar ngaji sama orang-orang syariat, bukan yang ngebersihin hati, ngotorin iya. Kalau di toreko ngaji kita ngaji khusus. Nanti setelah Syawal ini ada namanya khotaman, fardu ain tuh Bu. Hariannya, diamalin nggak hariannya? Hei, diamalin nggak? Nah, bulanannya? Kadang-kadang. Nah, jadi di abah ini cuma diminta apa? Harian, mingguan, bulanan. Maka terus, semangat terus murid-murid abah, nggak usah mundur. Kita alhamdulillah Pak Busnadi masih ada nih. Ini beliau senior yang nalkin saya dulu. Dulu saya nggak kenal toreko. Ya saja. Dulu saya ditalkin di Mualim Parakoso ya. Iya. Saya juga nggak kenal toreko, ikut-ikutnya. Saya orang syariat asli. Tapi alhamdulillah dengan istiqomah di abah 4 tahun ketemu abah, dibuka tuh ilmu itu. Maka saya bilang, kalau udah ngaji toreko jangan ngaji lagi ke syariat. Kadang ikhwan ahwat gak terima. Kan kita silaturahmi gimana?
Itu kalau kita ngaji di syariat, ngaji nih sama ulama syariat nih, itu sebenarnya dia ruhnya belum hidup. Lah kita ruhnya udah hidup. Masa kita ngaji sama ruhnya yang belum hidup? Mau begitu? Wow, ono kia. Ruh dia belum hidup kecuali dia sama toreko baru hidup. Jadi nih ibu-ibu yang hadis ini ruhnya hidup bisa jalan. Ya sudah. Kalau bahasa orang Jawa apa tuh? Ngaraga sukma. Keluar, kan kita roh muda. Makanya kita belum mampu, disitulah dituntut kita robito mursid. Jadi robito mursid, kekuatan di toreko itu adalah robito mursid. Bayangkan wajah guru. Maka kalau apa-apa kata Abah, Allahu Somad. Kalau di syariat Allahu Somadnya, Allah tempat bergantung. Benar tuh terjemahnya. Tapi kata Abah apa? Ini Allahu Somad Abah itu ya, Abah ya. Karena Asmaul Husna, sifat-sifat yang 20, yang 99 tuh nama-nama, kata Abah itu nama-nama mursyid. Jadi kalau ada apa-apa ibu manggilnya ke siapa? Hah? Mursyid. Tuh Pak Teguh tanya, kalau sapi lagi kabur kemana Pak Teguh? Apa Pak Teguh manggil ke Allah? Jauh. Tapi yang dipanggil apa? Abah, ya kan? Ini bukan main-main toreko. Makanya banyak toreko di luar pengennya langsung ke Allah. Emang kita bisa langsung ke Allah, Bu? Hah? Jibril nih. Jibril sebagai wasilah kan ya? Kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad bisa langsung ke Allah nggak? Ya bisa sebenarnya, cuma harus ada wasilah. Sama kita pun nih yang menalkin, misalnya Pak Gus Nadi. Nanti di atas Pak Gus Nadi ada Khalifatus Mursyid, di atas Khalifatus Mursyid ada namanya mursyid. Nah sekarang kita ini, ibadah kita ini harus nyenderin tuh. Ke siapa? Ke apa itu musyrik? Kagak, nggak ada musyrik. Yang musyrik itu orang yang langsung ibadahnya ke Allah. Emang bisa? Nabi Musa pengen ketemu Allah bisa nggak? Pingsan, baru ngeliat cahayanya doang. Nah, makanya ibu-ibu di toreko Abah ini nggak usah ragu. Kalau ibu-ibu ada masalah, permasalahan dunia maupun apalah, panggil guru. Ya Syekh Abdurrahman, panggil. Ya apalah, kata ya Abah, saya adalah masalah Bah, tolong saya Bah, boleh nggak? Boleh, itu yang dianjurkan. Tapi orang bertoreko, dia langsung minta ke Allah, salah. Sekarang saya tanya, ibu-ibu kalau udah langsung ke Allah, hah? Langsung ke Allah apa malu mursyid dulu? Mursyid. Nah sekarang kan Iwan pada rame tuh. Masa sih langsung ke mursyid nggak ke Allah? Dulu zaman syariat iya, benar nggak Beri? Zaman syariat saya juga ke Allah. Pas udah ketemu apa ke siapa? Mursyid. Kenapa? Kita sudah mengucapkan janji kita. Raditu bika sayhon wasitotan ilallah. Aku ridho, aku rela engkau. Siapa engkau tuh? Mursyid. Sebagai guruku yang mengajak, yang wasilah, yang media sampai kepada Allah. Maka ibadah-ibadah kita, sholat 5 waktu, puasa Ramadan ataupun syariat-syariat itu semuanya harus dirobitokan ke guru mursyid. Paham Bu? Toreko itu sebenarnya enak tuh. Coba di syariat tuh. Belum ngaji Fathul Qorib kata Buya Uci. Ngaji Fathul Wahab, ngaji ini, ngaji itu. Tapi kalau di toreko dia apa? Bisa guru bawa kebodohan dan dosa itu. Coba di Cilongok belajar. Cilongok itu nggak dikasih toreko, nggak ada latifa, nggak dikasih. Sholat heula sing bener gitu. Lah kita kadang sholat gelentang-gelentong jadi. Tapi alhamdulillah di Abah ini torekonya cuma syaratnya 2. Bawa kebodohan, dosaan diakui jadi murid Abah. Alhamdulillah. Nah, makanya oleh sebab itu dengan ini udah diresmiin ya? Belum. Nah, terus semangat ya. Ini berarti muncul ajaran Abah di kampung apa nih? Kampung Kelapa, Rawa Panjang. Ini muncul ajaran Abah. Ya, gak apa-apa berkembang, Buaran berkembang, ya kan? Terus Pak Arbi berkembang sama Mualim Dardanya ya. Di sini sama Pak Gusnani, sama Pak Joni. Insya Allah saya ada waktu ke sini Pak Teguh. Malam Minggu. Kenapa? Untuk menguatkan ajaran Abah.
bahwa murid abah gak usah tengok tengok keluar. Ayo kita gali ilmu abah yang sebenar-benarnya. Karena rugi murid abah cuma zikir doang nggak tahu ilmunya. Jadi belajarnya di diri kita nih. Nanti ada latifah itu. Mudah-mudahan kultum yang singkat ini memberikan manfaat. Kultumnya tentang toreko Ramadan udah biasa lah. Ya, artinya memberikan semangat buat ikhwan, ahwat, ibu-ibu, jangan kecil hati, jangan pesimis, bahwa di diri kita, di ruhani kita bersama Syekh Abdurrahman. Ini nggak bakalan terjadi kalau tanpa ada Syekh Abdurrahman saja. Maka dihadirkan Pak Gusnadi, Pak Joni, karena udah kholwat tuh. Alhamdulillah saya di sini. Ya. Tidak lain mengembangkan makom ajaran Syekh Abdurrahman. Jangan mencari makom diri kita. Yang kita cari apa? Kita banggakan makom guru baru di situ karomah, asror, ilmu-ilmu Syekh Abdurrahman itu hadir semuanya. Orang syariat itu kiai luar belum tentu ngomong ajaran abah, betul nggak? Makanya terus semangat terus, nggak usah kendor. Insya Allah di sini akan berdiri juga abah guru Syekh Abdurrahman, melalui badal-badalnya, mualimnya, ibu-ibu, ikhwan, ahwat. Mungkin Pak Teguh nggak usah ragu, Pak Teguh jalan terus. Seandainya Pak Teguh misalnya masih tugas atau masih sibuk, ya di sini ada Pak Joni, ya kan? Ada Iwan, ada Pak Gusnadi. Insya Allah. Yang penting di sini kita saling bersatu ya. Murid abah itu harus bersatu. Jangan kelompok-kelompok mulu. Apa yang dicari kelompok-kelompok? Murid abah itu harus bersatu. Persatuan kita murid Syekh Abdurrahman, betul? Zikir kita dari Syekh Abdurrahman, betul nggak? Semua ilmu dari Syekh Abdurrahman, betul? Berarti kita nggak punya apa-apa kan ya? Yang bisa siapa? Syekh Abdurrahman. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tiga kali mesti istirahat. Tuntaskan dulu. Tuntaskan aja dulu lah. Keburu batal.
Paper juga paper. Karena luar nyala, kipas ini kan berarti bayangan. Iya. Kipas jalan. Oh no. Kalah dia sih mau Mana? Salak. Ya betul gue. Kasih ini dong. Apa lagi? Ya buat motivasi Iwan kan udah jadi nih. Ya, alhamdulillah dari apa yang rekan-rekan atau Iwan Ahwat yang ada di Bojong, khususnya Majelis Miftahul Nurul Mutakin, atas ridho Abah, alhamdulillah sedikit-sedikit bisa terwujud apa yang menjadi keinginan, apa yang menjadi cita-cita dari rekan-rekan semua, bahwa majelis ini 70% alhamdulillah sudah berdiri dan bisa digunakan. Insya Allah bisa menampung sekitar 80-100 Iwan Ahwat. Di bawah juga masih ada ruangan untuk talqin, untuk kelas, untuk kamar mualim. Semoga apa yang Iwan Ahwat cita-citakan kabul dan terwujud. Amin. 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 Demikian Malim. Ya. Terima kasih banyak atas dukungan, doa, dan supportnya selama ini. Amin. Alhamdulillah. Terima kasih Teguh. Kayak zaman para wali kok. Iya ini. Seru nih. Ya. Baca nih. Nih Bang Bina nih. Enak zamannya dewek. Ya, alhamdulillah, alhamdulillah, dinikmatillah. Berkat kerja keras, terus kebersamaan Iwan Ahwat untuk mewujudkan apa-apa yang kita ciptakan. Saat ini sudah terwujud, sudah 70% lagi. Ya, semuanya bertahap. Ini dikerjakan dan mengerjakan semua Iwan. Jadi intinya yang utama itu silaturahmi, mempererat persaudaraan, tinggal ya Allah khairiyah di bawah naungan Syekh Rahman. Insyaallah. Apa itu aja. Dad. Itu nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah malam ini kita bisa menggunakan bangunan untuk sholat tarawih. Jadi ini udah perdana kita menggunakannya. Tidak ada hal yang mustahil kalau kita ada tekad dan kemauan, serta kekompakan dan kebersamaan. Insya Allah semuanya bisa wujud. Amin. Dan buktinya ini adalah alhamdulillah bangunan udah berapa persen ini? 80% lah kali ya. 70%-an sudah bisa kita gunakan. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas ridho Abah Guru. Alhamdulillah semuanya berjalan dengan lancar. Amin. Kedepannya insya Allah mudah-mudahan kita bisa menggunakannya untuk amaliyah Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah, dan juga insya Allah untuk apa yang namanya adalah mengajak selamat dan menyelamatkan umat. Amin. Karena
umur umat kita ini kata Rasulullah sebentar lagi, tidak lebih daripada 1500. Jadi kurang lebih berapa tahun lagi? 16 tahun lagi. 16 tahun. Maka kita gunakan sebaik mungkin umur kita, insya Allah dalam perjuangan. Amin. Dan ini adalah bukti perjuangan para ikhwan, dan insya Allah menjadi amal jariah. Amin ya Allah. Dan itu aja. Mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan, kemampuan, dan kekuatan di dalam melaksanakan istiqomah Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah. Insya Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bubuk siapa yang ngomong? Enggak. Ayo Berman. Boten, boten. Itu kan brandnya kalau di rumah Pak. Iya. Iya. Enggak, di rumah juga enggak, tanya Pak De tuh. Iya. Betul kan Pak De? Di rumah Mas. Di rumah Pak De nggak diemin berbulan-bulan. Alhamdulillah. Saya acara nih. Gelap kesananya. Ketiga nah. Kopi buka. Kopi ya, ini kopi kan. Aku bukan ibu. Meyakinkan ini. Sampai jadi lah. Sampai jadi. Pasrah ini. Komunitas Abdul Rahman ini dia Islam. Melok bongkoan. Mereka itu belum punya kumpulan. Karena nanti diterangkan bahwa wala suruhum yaumal kiamat di imami. Pada hari kiamat itu mereka dikumpulkan beserta imamnya. Mereka itu bingung, nggak ada imamnya. Mursyid. Yang belum punya guru. Masa. Terus gimana? Ya itu bingung aja, gimana ya? Nah disinilah sebenarnya kita udah punya yang namanya guru, itu udah ada imamnya gitu, udah di sana udah dikumpulkan bersama imam. Ini rumah komplek. Rumah komplek kan ada pengurus kan. Lagi kebingungan kan gitu. Wah kenal gua benar itu dari di sana di situ. Iya, cabenya ketinggalan. Orang kalau buru-buru tuh gitu. Tadi kerja. Dia tuh pada bawa mobil giliran Kak Matep langsung kayak dan tumpah no ke mobil. Bukannya nggak kira-kira gitu. Mana bagus tadi mandi bagus tadi. Buka bersama di Badis Pak Patan. Rizal kabar nggak? Tadi mau kayak ke sini? Hah? Mau datang kan? Insya Allah katanya kalau lagi kerja sih kan. Tengah-tengah kuburan ini.